karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memang tak salah bila diumpamakan sebagai sebuah gempa yang disusul dengan dahsyatnya tsunami. Risetnya tak hanya membuka perspektif tentang eksistensi kaum Ba'alawi Yaman yang dikenal dengan gelar kehormatan Habib yang selama ini dianggap sangat sakral, namun sekaligus juga mengangkat diskursus keilmuan yang relatif jarang dipelajari secara ilmiah, bahkan cenderung dianggap tabu atau bahkan nyaris punah, yaitu tentang ilmu nasab. Sebelum kemunculan tokoh muda yang populer disapa Kiai Imad ini, hampir-hampir tidak ada yang menyangka bahwa nasab suatu komunitas dapat diteliti, diuji, dan diverifikasi sedemikian rupa sehingga mampu membuka sebuah tabir sejarah yang sedemikian mengejutkan tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman. Para habaib tergagap-gagap menghadapinya. Mereka yang selama ini berada di atas menara gading tiba-tiba berguncang, merasa tak nyaman lagi. Siapapun tentu tak menduga bahwa klaim sebagai keturunan orang-orang mulia atau orang-orang yang hebat di masa lalu ternyata tidak serta-merta dapat mengklaim secara sepihak. Apalagi tokoh tersebut adalah manusia dan makhluk paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hempasan tsunami tesis Kiai Imad membuat para klan Ba'alawi Yaman pusing 7 keliling. Tesis yang menyatakan bahwa secara akademis nasab klan Ba'alawi terputus atau mungkoti itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang meyakini temuan dalam tesis sebagai suatu kebenaran, ada pula yang menganggap sebagai suatu kekurang ajaran. Sesungguhnya ini hal yang wajar-wajar saja. Yang sangat disayangkan, bukannya menjawab tesis Kiai Imad dengan data dan antitesis ilmiah, para tokoh Ba'alawi justru merespon dengan emosional. Di berbagai kanal media sosial dapat dijumpai pernyataan hingga ceramah para habaib yang penuh kemarahan dan caci maki. Bahkan narasi kutukan ditebar bagi mereka yang dianggap sebagai pembenci juriah Nabi, yang hal ini tentu dikonotasikan dengan kebencian terhadap klan Ba'alawi Yaman. Lebih ironis lagi, orang-orang yang menjadi pembela klan Ba'alawi banyak yang secara terang-terangan justru mempertontonkan kedunguannya. Ada yang menyebar meme Kiai Imad sebagai pembenci Ahlul Bait dan akan masuk neraka, yang menyebutnya sebagai kiai kampung yang kemaruk popularitas dan lain sebagainya. Yang membuat miris, ada juga beberapa orang sekelas tokoh masyarakat yang terang-terangan memperlihatkan kedangkalan akal sehatnya. Ada yang mengumpamakan tesis Kiai Imad sebagai suara jangkrik. Ada yang mengolok-olok Kiai Imad belajar di kandang kebo. Ada pula yang cengengesan sok tahu, padahal memang tak tahu harus menjawab apa. Coba saja sahabat simak videonya berikut ini. Jadi nggak usah di-google sini. Nggak apa-apa, tak kasih gambaran ya, tak kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih sound gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu mikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma, jangkrik itu cuma, dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai. Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai. Orang biasa pakai medsos, jadi koyok seperti gede. Padahal pengajiannya orang 3 orang 4. Padahal pengajiannya orang 3 orang 4. Nggak dikenal harta di kampungnya. Paham ya? Oh, seperti gede. Tapi orang yang tahu, ini bukan ilmiah, ini jangkriknya, ini jangkrik ini. Ya? Ini kecil ini, bukan raksasa. Tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Lu belajar di kandang kebo. Dawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Ringkasnya,
para pendukung Ba'alawi berusaha keras memberikan counter opinion, tapi sayang 1000 kali sayang, semua counter opinion itu hanya berupa narasi di luar diskursus ilmu nasab secara ilmiah. Juga sangat disayangkan, sebagian dari mereka mendasarkan validasi kesahihan nasab Ba'alawi pada sikap hormat para ulama terdahulu pada habaib. Ada pula yang memvalidasi kesahihan nasab Ba'alawi atas dasar sanad keilmuan dan beberapa wirid keagamaan yang sebagian sanadnya melalui jalur tokoh Ba'alawi terdahulu. Bahkan ada yang menggunakan alasan fikih versi tokoh Ba'alawi tentang ketidakbolehan membahas nasab orang lain, terlebih nasab orang atau sekelompok orang yang terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, semua itu merupakan suatu pembelaan yang percuma. Berjuta-juta pembelaan seperti itu tak bernilai apapun. Justru hanya semakin menunjukkan derajat kedunguan. Ketahuilah bahwa yang diteliti oleh Kiai Imad itu bukan orang per orang, atau bukan pula kealiman para tokoh habaib yang ada di masa lalu. Yang jadi objek penelitiannya adalah nasab klan Ba'alawi yang secara silsilah ternyata terbongkar tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, bila ternyata memang tak ada antitesis yang dapat membantahnya, maka bukan berarti sanad keilmuan dan kealiman mereka jadi persoalan. Wirid-wirid karya mereka juga tak harus dimusnahkan. Bukan berarti pula kealiman tokoh-tokoh berlabel Habib itu harus diragukan. Bahkan bagi mereka, para generasi Habib di masa kini yang masih ingin memakai gelar Habibnya, silahkan dipakai selagi kalian tak merasa malu untuk memakainya. Sejatinya, tak perlu ada pribadi-pribadi yang merasa dirugikan oleh tesis Kiai Imad ini. Tujuan karya ilmiah ini hanya satu, yaitu memvalidasi keraguan sebagian masyarakat yang beberapa waktu sebelumnya memang sudah meragukan kebenaran nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keraguan masyarakat tersebut terjadi adalah akibat sikap, perilaku dan ucapan dari beberapa tokoh klan Ba'alawi yang jauh dari nilai-nilai etika keagamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat muslim. Sebagai contoh, ceramah mereka yang penuh provokasi, caci maki, hingga doa buruk mereka yang tidak sepaham dengannya. Apalagi beredar luas doktrin-doktrin yang tidak masuk akal dari beberapa tokoh habaib yang banyak menebar cerita khurafat dan kewalian dari kaum habaib secara berlebihan dan tidak masuk akal. Coba saja simak beberapa videonya berikut ini. Datang Habib Salim Cinta, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Udah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Sekarang ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Yang ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Ada habaib yang boleh ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan dia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, dia kafir hukum. Ini saudara-saudara
adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Baqi Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Baqi Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, untuk mampu beri telepon dulu. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Bukan habaib, bukan daripada menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Sepertinya mereka tak pernah menyadari bahwa zaman telah berubah. Cerita dan doktrin-doktrin semacam itu hanya jadi bahan tertawaan. Sepertinya juga para pendukung Ba'alawi yang mampu berpikir akademis tampaknya memang tidak terlalu banyak. Mungkin karena realitas inilah mereka kesulitan memberikan data pembanding yang mampu meruntuhkan tesis Kiai Imad. Data-data pembanding yang diklaim diperoleh oleh Gus Rumail misalnya tidak juga dapat diverifikasi. Beberapa tantangan tes DNA sebagai metode paling ilmiah di era saat ini juga dihindari oleh kalangan Ba'alawi Yaman dengan berbagai dalih, sehingga justru menambah ketidakyakinan tentang kesahihan dari nasab klan mereka, terutama secara biologis. Sampai pada titik ini, klaim para pendukung Kiai Imad yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi sudah rungkat adalah sudah terkonfirmasi dengan benar. Semoga narasi singkat ini dapat memberikan pencerahan. Siapapun yang berpikir ilmiah tentu lebih mempercayai tesis ilmiah dibanding pengakuan sepihak dari internal klan Ba'alawi atau para muhibbinnya. Keyakinan ini bukanlah sebuah dalih untuk membela Kiai Imad, tetapi sekali lagi, sampai kapanpun sebelum ada antitesis yang mematahkannya secara ilmiah, maka tesis Kiai Imad adalah pionir. Bahkan cepat atau lambat, tesis ini akan tampil sebagai pemenang atau juara. Sebab tercium kabar beredarnya data-data dan informasi pendukung seperti catatan sejarah tentang larangan Syarif Mekah pada kaum Ba'alawi memakai gelar Syarif atau Sayyid. Bahkan di Arab Saudi telah ada ketentuan bagi siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka harus dibuktikan dengan tes DNA. Di Arab Saudi jarang sekali ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, teman-teman. Karena di sana diberlakukan siapapun yang ngaku sebagai keturunan Nabi wajib menyertakan hasil tes DNA, dan hasil tes DNA itu masih nanti akan dipersidangkan lagi, baru hakimlah yang menentukan apakah orang tersebut benar keturunan Nabi atau bukan. Andai saja di Indonesia juga diterapkan aturan seperti itu, teman-teman, pasti akan menghambat pertumbuhan habib-habib palsu yang berpotensi menyesatkan umat, merugikan umat Islam. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Agar tidak terus menimbulkan terjadinya polemik panjang, maka kita harus sama-sama mendorong pemerintah untuk menerapkan aturan semacam ini.
Tujuannya jelas, yaitu untuk memuliakan nasab ahlul baitnya Rasulullah, sekaligus menghentikan perbudakan spiritual dan feodalisme agama di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih telah membantu mendukung dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.